Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Julianto Wasnita dari kelas TI 24C2 dengan NIM 3124100090, Prodi Teknik Informatika, Universitas Pelita Bangsa. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan tentang algoritma dan struktur data mengenai flowchart. Next, selanjutnya, apa itu flowchart? Flowchart adalah diagram yang menggambarkan alur proses atau langkah-langkah dari suatu aktivitas secara grafis. Flowchart menggunakan simbol-simbol tertentu untuk mewakili berbagai jenis langkah atau keputusan dalam suatu proses, dan dihubungkan dengan garis atau panah untuk menunjukkan arah aliran proses tersebut. Next, selanjutnya ada fungsi flowchart, yang dimana yang pertama ada visualisasi proses, yang artinya mempermudah memahami kerja suatu proses atau sistem. Yang kedua, identifikasi masalah, yang dimana membantu dalam menemukan titik masalah dalam alur kerja. Yang ketiga ada dokumentasi, yang dimana berguna untuk mendokumentasikan sistem atau prosedur tertentu. Dan yang terakhir ada pengambilan keputusan, yang artinya memberikan gambaran yang jelas untuk mempermudah analisis dan pengambilan keputusan. Next, selanjutnya ada simbol-simbol flowchart. Di sini poinnya ada opal, yang dimana menunjukkan awal atau start, atau akhir yang disebut end dari suatu proses. Terus ada persegi panjang, yang kegunaannya digunakan untuk menunjukkan proses atau langkah. Selanjutnya ada jajar genjang, yang kegunaannya untuk menunjukkan input atau output. Selanjutnya ada belah ketupat, yang dimana kegunaannya menunjukkan titik pengambilan keputusan atau decision. Yang terakhir ada panah, yang dimana penggunaannya menunjukkan arah aliran proses. Next, selanjutnya ada rumusan masalah. Poin pertama ada identifikasi masalah, yang dimana mulai dengan menentukan apa masalah utamanya. Poin kedua ada analisis masalah, yang artinya langkah ini melibatkan analisis lebih dalam tentang masalah untuk memahami faktor penyebabnya. Dan poin ketiga ada alternatif solusi, yang dimana identifikasi berbagai solusi yang mungkin untuk masalah tersebut. Dan poin keempat ada evaluasi solusi, yang artinya bandingkan setiap solusi berdasarkan keuntungan dan kerugian masing-masing. Dan poin kelima ada pilih solusi terbaik, yang artinya pilih solusi yang paling efektif dan efisien. Dan poin keenam ada implementasi solusi, yang artinya langkah ini menggambarkan penerapan solusi yang dipilih. Dan yang terakhir ada evaluasi hasil, yang artinya setelah solusi diterapkan, evaluasi hasilnya untuk memastikan masalah telah teratasi. Next, selanjutnya tujuan. Di sini ada memvisualisasikan alur proses, yang artinya flowchart membantu menggambarkan langkah-langkah dalam suatu proses secara visual, sehingga memudahkan pemahaman alur kerja atau logika dari satu sistem. Dengan melihat flowchart, orang dapat dengan mudah memahami urutan langkah-langkah yang harus diikuti. Identifikasi masalah dan penyempurnaan, yang artinya dengan menggambarkan alur proses secara grafis, flowchart dapat mengungkapkan titik-titik masalah atau langkah-langkah yang kurang efisien dalam suatu proses. Ini memudahkan untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kekurangan atau kesalahan. Yang terakhir ada menyederhanakan komunikasi,
Flowchart sering digunakan untuk berkomunikasi tentang bagaimana sebuah sistem atau proses bekerja kepada orang lain. Diagram ini dapat menjelaskan ide-ide yang kompleks dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami oleh berbagai pihak, baik teknis maupun non-teknis. Next, selanjutnya ada bentuk sederhana dari flowchart. Mungkin beberapa teman-teman yang belum tahu bentuk sederhana dari flowchart. Berikut bentuk sederhana dari flowchart beserta kegunaannya. Next, selanjutnya ada kelebihan dari flowchart. Yang pertama, mempermudah pemahaman proses, yang artinya flowchart menyajikan langkah-langkah dalam proses secara visual sehingga lebih mudah dipahami daripada penjelasan tertulis. Orang dapat melihat bagaimana langkah-langkah terhubung dan urutan tindakan yang harus diambil. Dan poin kedua ada mengidentifikasi masalah dengan mudah, yang artinya dengan flowchart lebih mudah untuk mengidentifikasi titik-titik masalah atau hambatan dalam suatu proses. Karena alurnya jelas, kita dapat melihat di mana kemungkinan kesalahan atau hambatan terjadi. Next, selanjutnya ada kesimpulan, di mana poinnya ada visualisasi proses, yang artinya flowchart memberikan gambaran visual dari suatu proses atau alur kerja yang mempermudah untuk memahami bagaimana proses tersebut bekerja. Poin kedua ada identifikasi masalah, yang artinya flowchart dapat membantu dalam menemukan kelemahan atau masalah dalam suatu proses sehingga bisa dilakukan perbaikan. Dan poin ketiga, menyederhanakan komunikasi. Dengan bentuk visual, flowchart mempermudah komunikasi antar tim atau individu dalam memahami suatu proses, terutama dalam lingkungan kerja atau proyek. Dan poin yang keempat, standarisasi proses, yang artinya flowchart bisa menjadi panduan standar untuk melaksanakan proses tertentu, memastikan bahwa setiap langkah dilakukan sesuai dengan urutan yang benar. Dan yang terakhir ada simbol standar, yang artinya flowchart menggunakan simbol standar seperti opal atau untuk awal sama akhir, persegi panjang yang kegunaannya untuk langkah proses, dan belah ketupat kegunaannya untuk keputusan, sehingga lebih mudah diinterpretasikan. Ya, mungkin itu saja pembahasan dari saya tentang algoritma dan struktur data mengenai flowchart. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman semua telah menonton video saya mengenai pembahasan flowchart. Saya tutup pembahasan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.